Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rengkeni Lambir, Prodi Teknik Instrumentasi Kilang dari PEM Akamigas. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tugas dari Pawasis. Apa itu topologi jaringan? Nah, definisi topologi itu sendiri itu merupakan tampilan fisik jaringan yang menggambarkan penempatan komputer-komputer di dalam jaringan dan bagaimana kabel ditarik untuk menghubungkan komputer-komputer tersebut. Nah, topologi ini terbagi menjadi 7. Yang pertama itu ada point to point. Kalau topologi jaringan point to point atau bisa juga disebut dengan peer to peer, itu topologi yang sangat sederhana, dikarenakan hanya menggunakan dua buah komputer untuk saling terhubung. Bisa dilihat pada gambar ini. Nah, ini adalah komputer A, ini komputer B, dan ini kabel. Jadi ini terhubung, connected. Pada topologi ini biasanya menggunakan satu kabel yang menghubungkan antara komputer untuk proses pertukaran data. Konsep dari topologi ini itu sebenarnya adalah setiap komputer dalam satu jaringan saling berinteraksi satu sama lain tanpa adanya server, hingga setiap komputer dapat berfungsi sebagai klien maupun server itu sendiri. Topologi jaringan ini selalu diidentikan dengan topologi jaringan bus. Akan tetapi bentuk komunikasi dan koneksinya itu tidak searah seperti halnya yang ada pada topologi jaringan bus. Topologi ini memiliki sejumlah kelebihan, adapun kelebihan yang ditawarkan oleh topologi ini. Kelebihannya seperti berikut. Biaya pengadaan lebih murah karena tidak memerlukan komputer server maupun perangkat penghubung jaringan. Masing-masing komputer dapat berperan sebagai klien maupun server. Instalasi jaringan yang cukup mudah. Terus ada juga kekurangan dari topologi point to point ini, yaitu keamanan pada topologi jenis ini bisa dibilang sangat rentan karena setiap komputer memiliki sistem security yang berbeda-beda. Terus topologi ini juga sulit untuk dikembangkan. Terus selain keamanannya sangat rentan, dia juga keamanannya dikonfigurasi oleh masing-masing pengguna. Troubleshooting jaringan ini bisa dibilang sangat rumit. Terus dia memiliki konsep penyimpanan data pada setiap komputer, sehingga jika salah satu komputer itu mengalami gangguan, maka akses data pada komputer tersebut akan gangguan. Terus yang topologi jenis kedua itu ada topologi bus. Topologi bus ini merupakan metode transmisi pada jaringan yang dapat digambarkan sebagai transmisi yang menggunakan kendaraan umum. Oleh sebab itu, jaringan bus itu digolongkan sebagai komunikasi bersama. Nah, ini adalah contoh gambar pada topologi bus. Jadi ini transmisinya itu sebagai bisa dikatakan sebagai kendaraan yang umum. Contohnya. Terus ada ciri-cirinya itu dia teknologinya cukup lama, terus dihubungkan menggunakan satu kabel dalam satu baris. Tidak membutuhkan peralatan aktif untuk menghubungkan terminal atau komputer. Di ujung kabel itu dipasang 50 ohm konektor. Terus susah melakukan pelacakan masalah. Terus kabel cut-nya itu digunakan konektor BNC tipe T. Jika salah satu kabelnya putus, maka komputer yang lain tidak dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya. Terus dia discontinue support. Terus adapun keuntungannya itu pengembangan jaringan atau penambahan workstation yang baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation yang lain. Terus jika sebuah komputer gagal dalam jaringan, terus jaringan yang lain itu tidak terpengaruh. Yang ketiga tuh jaringan bus ini menggunakan sedikit jumlah kabel, lebih hemat, serta dia juga simple. Terus layout kabelnya itu cukup sederhana, dan yang terakhir itu penerapannya itu tidak membutuhkan biaya besar dibandingkan
topologi jaringan yang lainnya. Keuntungan adapun kekurangannya itu bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat, maka seluruh jaringan juga akan mengalami gangguan. Dalam jaringan topologi ini dibutuhkan sambungan jaringan untuk menentukan transfer data antara dua node. Jika laju transfer data terlalu tinggi, maka jaringan bus tidak dapat bekerja dengan baik karena data pada stream tidak boleh kelebihan dari bebannya. Terus jaringan bus ini kurang cocok sebagai jaringan yang besar karena terdapat keterbatasan jumlah nodenya yang dapat diatur untuk satu persatu kabel. Diperlukan juga repeater untuk jarak jauhnya. Terus topologi ini tuh agak sulit dalam memecahkan masalah. Nah, kekurangan yang terakhir ini jika kebutuhan jumlah komputer meningkat dalam jaringan, laju transfer data itu akan terasa sangat menurun. Yang ketiga ada topologi star. Topologi star ini itu mengacu pada jaringan di mana semua node yang terhubung secara individual untuk satu hubungan umum. Pada star station, transmisi terhubung sedemikian rupa ke simpul pusat yang didesain menyerupai bentuk bintang. Teman-teman bisa lihat pada gambar ini merupakan contoh dari topologi star atau star network topologi. Nah, pada dasarnya itu desain topologi ini sangat mirip dengan sebuah roda sepeda dengan jari-jari yang memancar dari pusat. Dalam tipe jaringan bintang, pertukaran data hanya dapat dilakukan secara tidak langsung melalui simpul pusat ke semua node yang terhubung. Nah, keuntungan dari topologi ini itu pengelolaan dan pemasangan dari jaringan berbentuk topologi star ini sangat mudah serta sederhana dari segi fungsionalitasnya. Terus yang kedua itu kerusakan pada satu saluran hanya mempengaruhi jaringan pada saluran tersebut dan stasiun yang terpaut. Kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan pengelolaan jaringan. Tingkat keamanannya cukup tergolong tinggi. Akses kontrolnya itu terpusat. Terus dia juga sangat mudah dalam memecahkan masalah karena semua jenis jaringan komputer selalu tergantung pada hubungan sentralnya. Itu maksudnya bahwa setiap masalah dalam pengoperasian jaringan yang dioperasi itu dapat ditelusuri ke hubungan pusat. Terus ada penambahan atau pengurangan station dapat dikerjakan dengan cukup mudah. Paket-paket data tidak membuat jalan melalui berbagai node yang akan menjamin transfer data dengan cepat. Setiap masalah dalam satu node tidak akan mengganggu kinerja node yang lain. Terus dia juga menggantikan dan menambahkan mesin baru sangat mudah dilakukan dalam topologi ini, serta tidak mengganggu jaringan ke node lainnya. Yang terakhir itu tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Nah, adapun kekurangannya itu biayanya itu cukup mahal dibandingkan dengan ring dan bus. Terus bergantung pada fungsi hubungan pusatnya. Dia juga membutuhkan lebih banyak kabel dibandingkan dengan topologi yang lain seperti topologi bus yang berakibat pada agak tingginya biaya pembuatannya. Ukuran dari jaringan ini itu bergantung pada berapa banyak koneksi dapat yang terhubung. Jika salah satu simpul banyak memanfaatkan porsi pengolahan kemampuannya signifikan dari hubungan pusat, akan mempengaruhi kinerja node yang lainnya. Kinerja seluruh jaringan secara langsung tergantung pada kinerja hubungan. Jika server lambat akan menyebabkan seluruh jaringan jadi lambat. Dia juga boros dalam pemakaian kabel. Jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh rangkaian akan berhenti. Terus switch-nya itu jadi elemen kritis karena kontrol terpusat. Jaringan tergantung pada terminal pusatnya juga. Peran hubungan sangat sensitif sehingga ketika terdapat masalah dengan dengan pusatnya itu, maka jaringan tersebut akan down. Jika menggunakan
hubungan itu dan lalu lintas data padat menyebabkan jaringan yang lambat. Nah, selanjutnya itu ada topologi mesh. Topologi mesh ini itu merupakan jenis pengaturan tata letak jaringan komputer di mana masing-masing komputer dan perangkat di jaringannya saling berhubungan satu sama lainnya secara langsung. Nah, langsung saja kita lihat gambarnya. Nah, ini merupakan contoh gambar dari topologi mesh. Nah, topologi mesh ini maksimal banyaknya koneksi itu perangkat pada jaringan ini dapat dihitung yaitu sebanyak n-1. Selain itu karena setiap perangkat dapat terhubung dengan perangkat lain yang ada di dalam jaringan, maka setiap perangkat harus memiliki sebanyak n-1 port input output. Nah, berdasarkan pemahaman di atas ini dapat dicontohkan bahwa apabila sebanyak 6 komputer akan dihubungkan dalam bentuk mesh agar seluruh koneksi antar komputer dapat berfungsi optimal, itu diperlukan kabel koneksi sebanyak 6-1/2 kabel koneksi, dan masing-masing komputer harus memiliki I2O port sebanyak 6-1 atau dengan 5 port. Nah, adapun kelebihan dari topologi mesh ini sendiri, jadi topologi mesh ini merupakan jaringan kuat karena ketika satu link dalam topologi jaringan mesh menjadi tidak stabil, tidak akan menyebabkan seluruh sistem itu terhenti. Topologi mesh juga memiliki sifat robust, atau seandainya terdapat gangguan pada koneksi sebuah komputer. Nah, misalnya itu pada komputer A dengan komputer B, karena rusaknya kabel koneksi atau disebut dengan link antara komputer A dan B, maka gangguan tersebut tidak akan mempengaruhi koneksi komputer A dengan komputer lainnya. Adanya link khusus yang digunakan untuk menjamin setiap sambungan mampu membawa beban data, sehingga menghilangkan masalah lalu lintas data secara umum ketika beberapa perangkat berbagi. Dia juga, jika ada ekspansi jaringan, tidak akan menyebabkan gangguan pada pengguna jaringan lainnya. Topologi ini tuh menjaminkan kerahasiaan dan keamanan data, karena setiap pesan berjalan sepanjang link khusus. Pengiriman data dari satu node ke sejumlah simpul yang lain dapat dilakukan secara bersamaan. Security dan privasi pada topologi mesh lebih terjamin, karena komunikasi yang terjadi antara dua komputer tidak bisa diakses oleh komputer lain. Pemecahan masalah relatif lebih mudah daripada topologi jaringan yang lainnya. Hubungan dedicated links menjamin data langsung dikirimkan ke komputer tujuan tanpa harus melalui komputer lainnya, sehingga dapat lebih cepat karena satu link digunakan khusus untuk berkomunikasi dengan komputer yang ditujui saja. Terus yang terakhir itu saat terjadi kerusakan koneksi antara komputer, proses identifikasinya permasalahannya itu dapat dilakukan dengan mudah. Nah, terus kekurangan dari topologi mesh itu dia membutuhkan banyak port I2O atau input output dan kabel. Semakin banyak komputer maka dibutuhkan semakin banyak pula kabel linknya. Terus yang kedua itu biaya instalasi dan pemeliharaan jaringan komputer mesh ini cukup tinggi. Kelemahannya itu kelemahan utamanya ini dia itu membutuhkan lebih banyak perangkat keras jaringan dibandingkan dengan topologi jaringan LAN lainnya. Pelaksanaan topologi ini tergolong rumit. Terus dia juga perlu space yang luas karena menggunakan banyaknya kabel. Selanjutnya itu ada topologi
tree atau topologi pohon. Nah, topologi ini sering disebut dengan topologi pohon yang merupakan topologi jaringan komputer yang secara hierarki merupakan kombinasi dari topologi bus dan star. Jadi, untuk memahami topologi pohon, maka kita perlu memahami terlebih dahulu topologi bus dan star yang tadi. Nah, topologi tree ini didesain berdasarkan kombinasi topologi bus dan star. Ini dapat dicapai dengan mengintegrasikan hubungan multi jaringan star saat bersama-sama dengan topologi bus. Nah, ini adalah contoh gambar dari topologi tree itu. Dia juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari topologi tree ini itu dia merupakan topologi yang baik untuk jaringan komputer yang besar dibanding jenis topologi komputer lainnya seperti star dan ring yang tidak cocok untuk skala seluruh jaringan. Topologi ini juga membagi seluruh jaringan menjadi bagian yang mudah diatur. Semua komputer pada topologi tree memiliki akses segera ke node tetangga dalam jaringan dan juga hubungan pusat. Jaringan tree ini memungkinkan beberapa perangkat jaringan dihubungkan dengan hubungan pusat. Topologi tree memungkinkan untuk memiliki jaringan point-to-point. Topologi ini juga menyediakan cukup ruang untuk ekspansi jaringan pada masa depan. Dia juga mengulangi keterbatasan pada topologi jaringan star yang memiliki kekurangan pada titik koneksi hubungan serta keterbatasan lalu lintas siaran yang diinduksi topologi jaringan bus. Nah, kekurangannya itu terdapat 4 kekurangan. Itu dia menggunakan banyak kabel. Terus jika terjadi kesalahan pada jaringan atau komputer yang tingkat tinggi, maka jaringan tingkat rendah akan terganggu juga. Sering terjadi tabrakan dan kinerjanya tergolong lambat. Ketergantungan dari seluruh jaringan pada satu hubungan pusat merupakan titik kerentanan untuk topologi ini. Kegagalan hubungan pusat atau kegagalan utama data kabel trunk bisa melumpuhkan seluruh jaringan. Dengan peningkatan ukuran luar titik, pengolahan menjadi sulit. Nah, selanjutnya ada topologi hibrid. Topologi hibrid itu merupakan gabungan dari 2 atau lebih topologi yang berbeda dan berpadu menjadi satu bentuk pada sistem jaringan komputer. Bila topologi yang berbeda terhubung ke satu sama lainnya dan tidak memperlihatkan satu karakteristik atau ciri khas topologi tersebut, maka topologi tersebut dapat dikatakan topologi jaringan hibrid. Nah, misalnya ini contoh gambar dari topologi hibrid. Pilihan pada topologi hibrid ini dilakukan ketika ada lebih dari 2 dasar topologi bekerja pada satu tempat yang harus dihubungkan satu sama lainnya. Jika topologi star yang terhubung ke topologi star lainnya, hal ini masih topologi star. Namun bila topologi bus dan topologi star terhubung ke satu sama lainnya, maka topologi tersebut dapat didefinisikan sebagai topologi hibrid. Nah, keuntungan dan kekurangan dari topologi hibrid ini itu adalah dia mengkombinasikan konfigurasi yang berbeda tapi dapat bekerja dengan sempurna untuk jumlah lalu lintas jaringan yang berbeda. Salah satu keuntungan yang menonjol dari topologi ini itu dia fleksibilitas. Topologi ini itu dirancang sedemikian rupa sehingga bisa diterapkan pada sejumlah lingkungan jaringan yang berbeda. Menambahkan koneksi prefer lain cukup mudah seperti node baru. Terus ketika link tertentu dalam jaringan komputer mengalami gangguan, tidak menghambat kerja dari jaringan yang lainnya.
Kecepatan topologi ini tergolong konsisten, seperti menggabungkan kelebihan dari setiap topologi dan menghilangkan kekurangan dari topologi-topologi itu. Terus dapat dikombinasikan dengan berbagai topologi jaringan komputer lain tanpa perlu membuat perubahan apapun pada topologi yang sudah ada. Kelebihan yang paling penting dari topologi itu adalah mengabaikan kekurangan topologi yang berbeda yang terhubung dan hanya akan dipertimbangkan segi kelebihannya. Walaupun topologi jaringan hibrid ini kelihatan sangat rumit, tapi merupakan solusi untuk perluasan jaringan tanpa harus merombak topologi jaringan yang telah terbentuk sebelumnya. Nah, ini adalah keuntungannya, dan kekurangannya itu karena merupakan penggabungan beberapa topologi, maka pengelolaan topologi akan menjadi lebih sulit. Konfigurasi dan instalasi dari topologi ini itu sulit karena ada topologi yang berbeda yang harus dihubungkan satu dengan yang lainnya. Pada saat yang bersamaan harus dipastikan pula bahwa tidak satupun dari node di jaringan gagal berfungsi, sehingga membuat konfigurasi dan instalasi pada topologi hibrid ini menjadi rumit. Dan segi ekonomis, jaringan hibrid ini sulit dipertahankan karena membutuhkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan topologi jaringan yang murni. Atau dalam satu bentuk faktor biaya ini, dia berhubungan dengan biaya penambahan hubungan dan biaya pengkabelan yang meningkat. Terlepas dari keuntungan dan kerugian topologi hibrid ini, harus diakui bahwa tidak ada kekhawatiran untuk mengubah atau meracik topologi yang telah ada. Jika kebutuhan perluasan jaringan diperlukan, dia itu akan dibandingkan kelebihan dan kekurangan dari topologi komputer lain. Boleh dikatakan bahwa topologi hibrid ini adalah salah satu topologi yang terbaik. Dan yang terakhir ini adalah topologi ring. Topologi ring itu tipe topologi jaringan yang setiap simpulnya terhubung dengan dua simpul lainnya di dalam jaringan, dan simpul pertama dan terakhir saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi terhubung dengan membentuk sebuah cincin. Semua data dikirimkan di antara simpul di dalam jaringan dan berjalan dari satu simpul ke simpul berikutnya secara sirkuler. Dan secara umum data mengalir dalam satu arah saja. Terus jaringan cincin ini lebih tidak efisien jika dibandingkan dengan jaringan star, karena data harus berjalan melalui beberapa titik sebelum mencapai titik yang ditujui. Ini adalah contoh gambar topologi ring. Kelebihan dan kekurangannya itu biaya instalasi cukup murah, dia hemat kabel, tingkat kerumitan pemasangan itu cukup rendah, memiliki performa yang lebih baik daripada topologi jaringan bus. Terus dia juga mudah untuk melakukan konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru. Transmisi data yang relatif sederhana seperti perjalanan paket dalam satu arah saja. Terus dia juga tidak terjadi tabrakan pengiriman data, karena pada satu waktu hanya satu node yang dapat mengirimkan data. Dia juga mudah untuk melakukan pelacakan dan pengisolasian kesalahan dalam jaringan karena menggunakan konfigurasi point to point. Nah, kekurangannya pada PK kesalahan jaringan, sehingga jika ada masalah di suatu node mengakibatkan terganggunya seluruh jaringan. Tapi dapat diantisipasi dengan menggunakan cincin dual ring atau cincin ganda. Sulit untuk pengembangan jaringan karena mengubah dan memindahkan perangkat jaringan akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Dia juga lebih sulit untuk dikonfigurasi daripada topologi star. Kinerja komunikasi dalam jaringan sangat bergantung pada jumlah node atau titik yang terdapat pada jaringan. Diperlukan pengelolaan serta penanganan khusus bundles. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Yang terakhir itu paket data harus melewati setiap komputer antara pengiriman dan penerima, oleh karena ini membuatnya lebih lambat.
Sekian dari penjelasan saya mengenai topologi jaringan. Jika ada salah kata atau tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.